Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama aku, Ismi Khairunisa dari kelas 72. Hari ini, aku akan membawakan cerita buatanku sendiri yang berjudul Memutar Waktu Menghapus Kejadian Buruk. Penasaran sama ceritanya? Simak baik-baik ya. Upacara bendera merah putih akan dimulai pukul 6:30. Tepat pukul 6, Elvareta selesai meletakkan tas birunya di kursinya yang berada di paling kiri kelas, tepatnya di depan meja guru. Hari itu, ia mengenakan seragam putih-putih, sedangkan rambutnya terkuncir dengan rapih. Hai Elva, sapa Flavia, gadis yang mengenakan seragam yang sama dengan Elvareta. Hanya saja rambutnya tidak dikuncir. Hai juga, petugas upacara lain udah datang? Udah kok, ayo langsung ke lantai 1 buat ngambil perlengkapannya. Kita balapan yuk, yang sampai bawah duluan pemenangnya. Mereka berlari berlomba menuju ke lantai 1 gedung B. Mereka hendak menuju ke gedung A untuk mengambil perlengkapan upacara yang ada di sana. Sofia, balapan lagi yuk. Yang kalah harus beliin es teh. 1, 2, 3, lari! Teriak Elvareta yang berlari meninggalkan temannya yang bahkan tidak mendengar ucapannya sama sekali. Ia terus berlari tanpa memedulikan Flavia yang tertinggal jauh di belakangnya. Fokusnya hanya tertuju pada gedung di depannya. Sampai ia tidak menyadari bahwa adik kelasnya juga tengah berlari tepat di depannya. Awas! Teriak salah satu murid yang melihatnya. Teriakan itu memecah fokus Elvareta. Ia mencoba berhenti saat itu juga. Hanya saja dorongan yang masih ada dalam dirinya membuatnya terjatuh. Lutut anak perempuan itu menghantam batuan lapangan. Sampai-sampai lututnya berdarah. Roknya pun kotor. Tangan panjangnya mencoba menahan tubuhnya agar tidak juga terjatuh. Aduh, sakit. Elva, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Adik kelasnya tadi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok kak, aku kan baik-baik aja. Syukurlah, maaf ya aku hampir nabrak kamu tadi. Kakiku berdarah ya. Gak apa-apa sih, tapi rokku kotor. Kan gak mungkin aku jadi petugas upacara pakai rok kotor ini. Kaliop, peri penjelajah dimensi dan waktu, tak sengaja mendengar suara hatinya. Peri cantik bersayap biru yang mengenakan pakaian seputih salju. Ia memberhentikan waktu, sehingga hanya ia dan orang yang ia sentuh yang dapat bergerak. Ia menyentuh Elvareta, sehingga anak itu sekarang dapat bergerak dan berbicara. Kamu mau pergi ke masa lalu? Di mana aku? Siapa kamu? Jawab dulu pertanyaanku. Memang untuk apa kembali ke masa lalu? Lalu mengapa orang-orang terdiam? Dan siapa kamu? Aku gak pernah lihat orang sekecil kamu bisa terbang, punya sayap lagi. Ya supaya kamu gak jatuh lah. Kalau begitu, ya supaya kamu gak jatuh lah. Kalau begitu kan kakimu gak akan kotor. Ya supaya kamu gak jatuh lah. Kalau gitu kan kakimu gak akan berdarah dan rokmu gak akan kotor kayak sekarang. Orang-orang terdiam karena aku memberhentikan waktu. Asal kamu tahu, aku ini peri, bukan manusia. Lalu, pakai nanya. Emangnya kamu mau nugas pakai rok yang kotor itu? Aku sih nggak mau ya. Galak banget, lebih galak daripada mama pas marah. Apa? Iya maaf. Aku mau ke masa lalu, tapi aku nggak percaya kalau kamu itu peri. Keras kepala banget. Kalau kamu nggak mau mah nggak apa-apa ya. Aku pergi deh. Terus kamu nugas pakai rok yang kotor itu. Jangan dong. Ya udah, mau gak? Mau. Tapi kalau aku kenapa-napa,
Kaliop memunculkan tongkat peri menggunakan kekuatannya. Kamu siap? Kabut-kabut itu semakin pekat dan penglihatan Elvareta semakin buram. Lama-kelamaan, buram itu menghilang, berubah menjadi gelap. Apakah ia berhasil pergi ke masa lalu? Elvareta membuka matanya. Walau penglihatannya masih agak buram, ia tahu sekarang ia tidak sedang berada di lapangan sekolahnya. Namun, tempat ini sangat asing diingatannya. Ia mencoba melihat ke sekitar, namun tidak menemukan apa-apa kecuali dirinya dan Kaliop. Tempat itu gelap dan menakutkan. Ia dapat melihat Kaliop karena peri itu sedang memegang tongkatnya yang mengeluarkan cahaya. Tidak ada cahaya lain di tempat itu selain cahaya dari tongkat peri Kaliop. Kak Peri, kita di mana? Kenapa semuanya gelap? Maaf, tongkatku kayaknya lagi bermasalah. Kaliop mencari apa yang salah dengan tongkat perinya, namun sangatlah sulit karena tidak ada pencahayaan lain selain tongkat perinya. Elvareta terdiam. Ia memikirkan kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Gimana kalau tiba-tiba ada monster yang makan aku? Gimana kalau aku nggak bisa keluar dari sini? Gimana kalau... Di sisi lain, Kaliop terus berusaha mencari apa yang salah dari tongkat perinya. Kak, aku takut, Kak. Kamu nggak perlu takut. Nggak ada monster kok di sini. Dari mana kakak tahu? Aku pernah terjebak di sini. Elvareta terdiam mendengarnya. Walau begitu, anak kelas 5 SD itu tetap ketakutan. Tangannya bergetar. Tubuhnya tetap waspada akan kemungkinan buruk yang mungkin terjadi pada mereka. Kamu takut gelap? Iya, Kak. Tapi kamu tenang aja. Di sini nggak akan ada monster kayak di pikiranmu kok. Elvareta hanya membalas dengan anggukan. Anak kecil itu masih berharap ia dapat keluar secepatnya dari tempat ini. Kaliop tidak menyadari adanya kerusakan pada tongkat perinya. Kita coba lagi ya. Ia memutar tongkatnya kembali. Kabut-kabut kuning muncul dari tongkatnya. Kabut-kabut itu berputar mengelilingi mereka. Terlihat juga kupu-kupu yang juga berputar mengelilingi kabut-kabut itu. Penglihatannya buram dan perlahan semakin gelap. Tubuhnya juga terasa semakin ringan, seperti sedang terbang. Mata Elvareta kembali terbuka. Pandangannya kini tertuju pada bangunan-bangunan kuno di sekelilingnya. Di sampingnya, terlihat Kaliop yang sedang bingung menatap sekelilingnya juga. Kak, kita udah berhasil ke masa lalu? Udah, tapi apa? Tapi kita terlalu jauh ke masa lalu. Elvareta tidak mengerti perkataan sang peri. Ia mencoba melihat ke sekeliling lagi, mencoba mengerti di mana ia sekarang. Bangunan-bangunan kuno mengelilingi mereka berdua. Bangunan itu terlihat sangat kokoh dan sangat indah tanpa warna. Bangunan-bangunan itu terlihat sudah sangat lama, mungkin sebelum Masehi. Suara pedang terdengar dari kejauhan. Keributan juga terdengar mengikuti suara pedang itu. Terdengar suara seseorang yang terjatuh ke tanah yang kering. Kaliop dan Elvareta yang mendengarnya merasa bahwa di dekat mereka sedang terjadi keributan. Suara langkah kaki juga terdengar, semakin lama semakin mendekat. Mereka berusaha mencari tempat yang aman untuk mereka berlindung. Kak, kita harus pergi sekarang. Ayo pakai tongkat peri itu lagi. Aku juga mau begitu, tapi tongkatnya punya jeda waktu. Kita nggak bisa pakai ini seenaknya. Mereka berdua mau tak mau harus menunggu dan berharap bahwa mereka akan selamat. Suara langkah kaki terdengar kian mendekat.
Kaliop segera menutup mulut Elvareta agar anak kecil itu tidak mengeluarkan suara apa-apa. Lambat laun, suara langkah kaki itu terdengar menjauh. Secara diam-diam, mereka mencoba berpindah mencari tempat persembunyian lain yang mungkin lebih aman. Elvareta tak sengaja menginjak ranting kayu. Sayangnya, suara itu terdengar oleh lelaki yang tadi mengikuti mereka. Seru Kaliop sembari menarik tangan Elvareta. Mereka berdua berlari entah kemana. Melewati batuan sungai, melewati hutan-hutan, melewati bangunan-bangunan kuno, sampai akhirnya mereka berada di ujung bangunan. Mereka tidak bisa pergi kemana-mana sekarang. Hanya ada satu harapan. Kak, pakai tongkatnya sekarang. Kaliop kembali mengeluarkan tongkatnya, berharap tongkat itu dapat kembali digunakan. Ia memutar tongkat itu dan perlahan kabut putih mulai bermunculan. Diikuti juga dengan kupu-kupu putih. Pandangan Elvareta juga semakin buram dan semakin gelap. Walau begitu, ia masih bisa melihat sekitar. Sampai akhirnya ia melihat bahwa kupu-kupu dan kabut berwarna putih tadi seketika berubah menjadi hitam. Apa yang terjadi? Elvareta kembali tersadar. Udara dingin menyelimuti tubuhnya. Kini ia berada di hutan yang sangat sepi, gelap, dan sunyi. Sangat banyak hutan-hutan di sini. Tampaknya sekarang sedang malam hari. Lagi-lagi yang ia lihat hanya sang peri Kaliop yang berusaha menggunakan tongkatnya berkali-kali. Namun memang gagal sih. Kak, kita gagal lagi ya? Ya, seperti yang kamu lihat sekarang. Elvareta masih memiliki harapan untuk kembali. Ia yakin, ia pasti dapat kembali. Apa dampaknya kalau kita berhasil ke masa lalu? Kamu nggak akan tahu kalau kamu pernah terjatuh. Dan kamu juga nggak akan ingat kalau kamu pernah menjelajah dimensi dan waktu. Jadi, aku nggak bakalan ingat kalau aku ketemu Kapri. Pertanyaan itu hanya dibalas dengan anggukan oleh Kaliop. Kaliop mencoba memutarkan tongkatnya untuk yang kesekian kalinya. Bukannya semakin bercahaya, tongkatnya justru sekarang padam. Harapan mereka satu-satunya kini sudah hilang. Sekarang mereka hanya dapat duduk bersebelahan di bawah pepohonan. Mereka berdua melihat bintang-bintang yang sangat indah di malam hari. Kak, kalau kita keliling hutan ini, apa yang kita temuin? Sama kayak sekarang, pohonan, langit, batu-batuan, tanaman. Kalaupun kita nyoba pergi, kita bakalan tetap kembali lagi ke sini. Elvareta mengangguk mengerti. Ia melihat ke sekeliling hutan, sampai akhirnya ia tersadar akan satu hal. Mereka berdua tersadar bahwa mereka belum berkenalan. Nama Kapri siapa? Namaku Kaliop. Nama kamu Elvareta kan? Aku lihat nama itu ada di seragam kamu. Jadi aku anggapnya itu nama kamu. Ya, aku Elvareta. Nama kakak bagus banget. Aku suka namanya. Namamu juga bagus. Sedikit mirip sama seseorang. Hah? Siapa? Ya, Pri juga. Elvir. Walaupun namamu sama dia beda, tapi menurutku nama kalian mirip. Wah, aku mau ketemu dia juga. Gak bisa. Biar aku jelasin. Elvir, dia perempuan yang cantik, mirip sama kayak kamu, suka senyum juga. Dia peri juga dan kekuatannya menghapus ingatan seseorang. Kita dulu sering jalan-jalan bareng, kita sering menjelajah waktu bareng maupun jelajah dimensi bareng. Dan kalau kekuatanku lagi rusak kayak sekarang, biasanya kita juga terjebak bareng. Makanya tadi aku tahu beberapa tempat yang tadi kita terjebak. Suatu hari kita pernah berantem. Terus dia pergi ninggalin aku. Dan saat dia kembali, dia beda banget. Gak kayak Elvir yang aku kenal. Dia pakai kekuatannya buat bikin orang-orang seolah amnesia.
dia selalu pakai kekuatannya itu untuk kesenangannya sendiri. Dia pakai itu tanpa ingat jeda waktu, sampai akhirnya kekuatan itu ngancurin dirinya sendiri. Dia benar-benar hancur, hilang. Sekarang mungkin udah jadi debu. Saat aku lihat kamu, terutama namamu, aku jadi ingat sama dia. Makanya aku tertarik buat bantu kamu. Elvareta menunduk, terdiam, kehilangan kata-kata. Matanya berkaca-kaca. Entah karena ia terjebak di sini atau karena ia sedih mendengar cerita dari Kalio. Harapanku kamu jadi orang yang baik ya. Jangan jadi orang yang cuma mentingin diri sendiri. Anak kelas 5 SD itu kini benar-benar kehilangan kata-katanya. Ia menyesal atas perbuatannya. Jika saat itu ia tetap berlari, mungkin dia dapat menabrak adik kelasnya. Jika ia tetap berhenti, ia tetap terjatuh. Jika saja ia tidak memutuskan untuk berlari, mungkin saat ini ia sedang bahagia menjalankan tugasnya. Mereka berdua terdiam. Kalio menatap langit, sedangkan Elvareta hanya duduk termenung, menunduk, menyadari akan semua kesalahannya. Maaf ya Elva, karena kamu jadi terjebak di sini. Enggak apa-apa kok kak, lagipun ini salah Elva. Kalau aja Elva lebih hati-hati, Elva nggak akan jatuh. Dan Elva nggak perlu ke masa lalu. Dan Elva nggak akan terjebak di sini. Kalau memang takdirnya Elva jatuh, itu mungkin memang udah pelajaran buat Elva agar Elva lebih hati-hati lagi. Sekarang Elva cuma mau pergi dari sini kak. Ini nggak sepenuhnya salah kamu Elva. Aku yakin kita pasti bisa kembali lagi kok. Tanpa mereka sadari, di sekeliling mereka kini telah berkumpul kunang-kunang yang menerangi hutan gelap itu. Cahaya pun perlahan mulai keluar dari tongkat beri Kaliop. Secercah harapan kini mulai terlihat. Mata mereka berbinar. Mereka berdua berdiri dan saling menatap bahagia. Peri itu kembali memutar tongkatnya, dan tongkatnya semakin bercahaya. Kabut-kabut perlahan keluar dari tongkatnya. Sama seperti tadi, hanya saja warnanya bervariasi, mulai dari hitam, kuning, biru, sampai putih. Kupu-kupu juga mulai bermunculan mengikuti kabut-kabut itu, dan warnanya juga bervariasi seperti kabut-kabut itu. Pandangan Elvareta kini tidak semakin gelap, namun semakin terang, dan semakin terang. Tubuhnya lagi-lagi terasa seperti terbang. Apakah mereka berhasil? Elvareta membuka matanya. Kini, ia berada tepat di atas kasurnya yang berwarna hijau, di kamarnya berwarna biru. Jam di sampingnya berdering, menunjukkan pukul 4:30. Ia segera mematikan jamnya, lalu merapikan tempat tidurnya. Dan ia kemudian menjalankan aktivitas seperti biasanya. Setelah selesai bersiap, ia segera berangkat ke sekolahnya untuk bertugas menjadi petugas upacara. Nanti aku nggak mau lari deh, takut jatuh. Ia menjadi petugas upacara dengan bahagia. Ia menjalani kesehariannya tanpa tahu bahwa ia pernah bertemu seorang peri, menjelajah waktu, bahkan terjebak di dimensi yang lain. Walau begitu, pelajaran yang ia dapatkan bersama Kaliop masih melekat di kepalanya, walau tidak dengan kenangannya.